kedua juga kita tapi yang ada sila pertama sekarang mulai kacau, ya, mulai digerogoti, nggak ada lagi toleransi, nggak ada lagi kebebasan beragama, mau dipaksa-paksakan dengan kelompok mereka egois begitu, ya. Jadi hancurlah sila pertama, dan negara kita lihat sekali lagi nggak ada perannya begitu, ya, nggak sesuai dengan konsensus. Sila kedua kita sudah mau mengakui bahwa kita ingin keadilan manusia yang beradab gitu, ya, diakui, diperlakukan, ya, sesuai harkat martabat kita, ya, sebagai makhluk Tuhan juga sesama, agar sederajat semua, walaupun beda agama, walaupun beda golongan, beda ras, semua hak dan kewajibannya asasinya, ya, semuanya dilindungi oleh undang-undang, oleh negara begitu, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, mau jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, semuanya sama begitu. Harus belajar dengan Pancasila mencintai sesama manusia. Ada sikap tenggang rasa begitu, ya. Kalau bahasa Jawa apa, teposiliro begitu. Nah, sikap yang nggak semena-mena terhadap orang lain atau golongan lain atau agama lain, ya, walaupun berbeda begitu, ya. Ada cinta kasih terhadap sesama, ya, sesuai dengan ajarannya masing-masing begitu, mengamalkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 begitu. Tapi kita lihat yang ada nggak ada kemanusiaan yang adil dan beradab saat ini, ya. Nggak beradab yang ada, ya. Orang mau beribadah dilarang-larang, kalau mereka mau di jalan cuek begitu, ya. Mau bikin acara agama apapun nggak usah pakai izin, bikin masjid aja nggak pakai izin, ya. Nggak ada adabnya begitu, nggak beradab begitu, ya. Padahal diajari untuk beradab begitu. Nah, kita nggak ngelihat, malah sila kedua ini malah hancur, dan negara sekali lagi kita nggak ngelihat tegas begitu memperlakukan adabnya gitu, mengajarkan manusianya untuk bermartabat, punya adab begitu. Tetapi ternyata mereka, ya, dibiarkan, ditoleransi dengan ketidakadaban dan kebodohannya, ya. Jadi manusia-manusia yang tidak punya martabat, maunya mengganggu orang lain, tapi nggak mau diganggu, ganggu senggol bacok begitu kan. Nah, tapi kalau mengganggu orang lain mau, ya, teriak-teriak kafir mau begitu, ya. Nggak mau dikontrol begitu, maunya seenaknya saja, mau memperlakukan orang diskriminatif, nggak adil kepada orang lain mau gitu, tapi mereka diperlakukan tidak adil dan diskriminatif, teriak-teriak, ya, marah-marah, bahkan berani ngelawan polisi, ibu-ibu sekalipun kalau udah pakai jilbab, ya. Jadi nggak ada martabatnya, dan negara sekali lagi nggak berhasil, ya, dibiarkan terus gitu, nggak ada perannya negara itu mendidik masyarakatnya itu punya etika dan moral dan keadaban yang baik sebagai bangsa Indonesia begitu, ya. Nah, kita melihat pembangunan gereja nggak dikasih begitu kan, dirongrong, pakai, bahkan ikut negara, pejabat-pejabat negara ikut bikin aturan-aturan yang diskriminatif begitu, dengan SKB 2 menteri lah segala macam, FKUB lah, MUI-nya lah, ya. Semuanya, termasuk Maruf Aminnya juga, ya. Nah, jadi akhirnya kita lihat akal-akalan lah, ya, seperti itu, diskriminatif. Nah, itu nggak bisa dibohongin lagi begitu. Mana nih Bung Beta nih? Ya, Pak SK dulu, Pak SK. Oke, Pak Paul, terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya. Jadi gini Pak Paul, kita udah nggak heran lah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau radikal, mau nggak radikal, mau konservatif, nggak konservatif, kitabnya sama, namanya Islam, selalu pokoknya kita udah tahu lah kedoknya, ya, udah nggak bisa ditakia-takiain lagi, mau halus, mau keras, mau moderat, apapun, pokoknya Islam itu selalu ajarannya udah nggak bakal bisa adil untuk sesama. Gitu, maunya menang sendiri, egois, ya kan. Islam itu udah pokoknya pakai caranya model kekerasan, kalau perlu intimidasi, ya, bahkan kalau bisa pembunuhan, pembakaran, ngebom lah segala macam, intimidasi, udah nggak heran, ya. Ahmad dia aja bisa dibunuh gitu, ya. Nah, Islam juga pokoknya udah nggak heran lah, kita udah tahu pokoknya yang model kayak NU ini ya takia, bohong, ya, alus-alus seolah-olah bilang-bilang demokrasi lah, Pancasilais lah, NKRI lah, Bhinneka lah, ya pokoknya kita lihatlah, tahulah kedoknya, takia juga intinya. Nah,
kita pokoknya udah tahu juga bahwa ini ajaran Islam pokoknya itu sangat bahaya lah terhadap etika moral. Nggak ada itu etika moralnya, itu maunya egois menang sendiri, semuanya maunya diislamkan, udah nggak bisa universal, maunya di Arab-Arabin semuanya, pokoknya mesti ngikut yang Arab, mesti ngikut yang Muhammad, ya kan, sebagai nabinya. Kalau nggak itu ya pasti dikafir-kafirkan, diperlakukan diskriminasi. Nah, pokoknya lah, udah semuanya Islamnya modelnya begitu semua, nggak ada lagi baik-baiknya lah. Kita udah tahu ajarannya sangat bahaya begitu, nggak bakal bisa berlaku adil. Nah, jadi sekarang kembali jadi nggak ada istilah NU, mau ini siapa aja, pokoknya yang namanya Islam ya modelnya begitulah. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa kita semua umat Kristen maupun yang non Muslim ya di luar Islam, kita sudah berperan aktif buat bangsa dan negara ini ya. Jadi kita sudah berkorban semua untuk bangsa dan negara ini di dalam kemerdekaan ya, darah air mata, juga dalam mengisi pembangunan ya, termasuk penyetoran pajak, pembangunan nasional, semuanya ini banyak justru sumbangsi dari orang-orang non Muslim. Kalau nggak ada orang-orang non Muslim, nggak ada duitnya tuh untuk bangun pabrik-pabrik, bangun gedung-gedung tinggi, RS building, infrastruktur, pemerintah punya uang, nggak ada ya. Bahkan kalau boleh dibilang sumbangsinya untuk mencerdaskan bangsa ini banyak dari orang non Muslim ya, yang mempekerjakan dan memberikan kecerdasan untuk bisa bangsa dan negara ini maju. Kalau nggak ada non Muslim ya, sejak 1945 merdeka, ya negara ini akan modelnya seperti Suriah, seperti Taliban, seperti Pakistan, nggak akan maju ya, dengan kondisi yang seperti ini sekarang begitu ya. Tapi sekarang ya begitu, kalau udah maju, udah merasa menang di mana-mana, sama model hukum-hukum Madinah, Mekah begitu lemah, bolehlah toleransi begitu kuat, disingkirkan, diskriminatif. Nah, itulah hukum-hukumnya Islam begitu. Nah, kita waktu itu mau bergabung ya jelas-jelas karena punya pandangan yang bersama-sama. Ayo kita mau tegakkan NKRI menjadi satu negara yang kuat dengan dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 begitu. Nah, kita sama-sama berkomitmen, semua non Muslim mau mengembangkan nilai-nilai Pancasila begitu ya. Mau mulai dari sila pertama begitu, bahwa kita berkeyakinan dengan ketuhanan yang Maha Esa, terjadi adanya ketakwaan kepada Tuhan, tetapi dengan macam-macam agamanya ya toleransi, ada kerukunan, ada kebebasan beragama begitu ya, ada saling respect ya antar umat beragama dalam ketaatannya, dalam mengamalkan ajaran agamanya masing-masing di masyarakat, menjunjung tinggi kebebasan beragama buat semua warganya begitu, membina semangat toleransi terhadap semua kelompok agama begitu, memupuk kerukunan gitu ya, ada komunikasi, ada kerjasama sebagai sesama anak bangsa walaupun beda agama, ada suasana kekeluargaan, suasana persaudaraan dalam semua golongan masyarakat maupun yang beda agama begitu. Sila kedua juga kita tapi yang ada sila pertama sekarang mulai kacau ya, mulai digerogoti. Nggak ada lagi toleransi, nggak ada lagi kebebasan beragama, mau dipaksa-paksakan dengan kelompok mereka egois begitu ya. Jadi hancurlah sila pertama, dan negara kita lihat sekali lagi nggak ada perannya begitu ya, nggak sesuai dengan konsensus. Sila kedua kita sudah mau mengakui bahwa kita ingin keadilan manusia yang beradab gitu ya, diakui, diperlakukan ya sesuai harkat martabat kita ya sebagai makhluk Tuhan juga sesama, agar sederajat semua walaupun beda agama, walaupun beda golongan, beda ras, semua hak dan kewajibannya asasinya ya semuanya dilindungi oleh undang-undang, oleh negara begitu, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, mau jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, semuanya sama begitu. Harus belajar dengan Pancasila mencintai sesama manusia, ada sikap tenggang rasa begitu ya. Kalau bahasa Jawa teposiliro begitu. Nah, sikap yang nggak semena-mena terhadap orang lain atau golongan lain atau agama lain ya, walaupun berbeda begitu ya. Ada cinta kasih terhadap sesama ya, sesuai dengan ajarannya masing-masing begitu, mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 begitu. Tapi kita lihat yang ada nggak ada kemanusiaan yang adil dan beradab saat ini ya.
nggak beradab yang ada ya. Orang mau beribadah dilarang-larang, kalau mereka mau di jalan cuek begitu ya, mau bikin acara agama apapun nggak usah pakai izin, bikin masjid aja nggak pakai izin ya, nggak ada adabnya begitu, nggak beradab begitu ya, padahal diajari untuk beradab begitu. Nah, kita nggak ngelihat, malah sila kedua ini malah hancur, dan negara sekali lagi kita nggak ngelihat tegas begitu memperlakukan adabnya gitu, mengajarkan manusianya untuk bermartabat, punya adab begitu. Tetapi ternyata mereka ya dibiarkan, ditoleransi dengan ketidakadaban dan kebodohannya ya. Jadi manusia-manusia yang tidak punya martabat, maunya mengganggu orang lain tapi nggak mau diganggu. Ganggu senggol bacok begitu kan. Nah, tapi kalau mengganggu orang lain mau ya, teriak-teriak kafir mau begitu ya. Nggak mau dikontrol begitu, maunya seenaknya saja, mau memperlakukan orang diskriminatif, nggak adil kepada orang lain mau gitu, tapi mereka diperlakukan tidak adil dan diskriminatif, teriak-teriak ya, marah-marah, bahkan berani ngelawan polisi, ibu-ibu sekalipun kalau udah pakai jilbab ya. Jadi nggak ada martabatnya, dan negara sekali lagi nggak berhasil ya, dibiarkan terus gitu, nggak ada perannya negara itu mendidik masyarakatnya itu punya etika dan moral dan keadaban yang baik sebagai bangsa Indonesia begitu ya. Nah, kita melihat pembangunan gereja nggak dikasih begitu kan, dirongrong, pakai, bahkan ikut negara, pejabat-pejabat negara ikut bikin aturan-aturan yang diskriminatif begitu, dengan SKB 2 menteri lah segala macam, FKUB lah, MUI-nya lah ya. Semuanya, termasuk Maruf Aminnya juga ya. Nah, jadi akhirnya kita lihat akal-akalan lah ya, seperti itu, diskriminatif. Nah, itu nggak bisa dibohongin lagi begitu ya. Zaman digital ini terbuka lebar semua, kejadian di Cilegon, dimanapun, di Bogor, di Aceh sekalipun ya, pasti akan terdengar, akan dilihat, akan dipertontonkan, akan dikuliti ajarannya, seperti itu. Jadi kita nggak ngelihat lagi ada persatuan dan kesatuan di antara bangsa dan negara kita. Jadi udah tadi sila 1, sila 2, semuanya dihancurin. Negara juga kita lihat dibiarin aja begitu ya, nggak ada persatuan kesatuan, yang ada mencederai ya, nggak ada lagi gitu. Jadi kita nggak ngelihat negara memberikan hak dan kewajiban kepada warga negaranya, kedudukan dan kewajiban yang sama ya. Yang ada dimenangkan sendiri untuk orang-orang Islam begitu, yang non Muslim enak saja dia mau perlakukan sesuai semaunya dia begitu. Jadi kita ngelihat kacau ini begitu. Jadi semakin kacau hukumnya, semakin nggak adil, semakin diskriminatif, semakin egois, semakin mau menang sendiri ya, termasuk anggaran-anggaran juga semuanya diperuntukkan kepada dia, bisa 100 triliun satu tahun itu untuk masjid, untuk MUI, untuk NU, untuk Muhammadiyah, sekolah-sekolah, pesantren, madrasah, bahkan untuk ASN-nya juga kebanyakan untuk segolongan mereka semua, yang non-muslim malah ditanyain agamamu apa, kebanyakan ya paling cuman 0,0 berapa persen yang dikasih begitu ya. Jadi nggak sesuai dengan konsensus nasional yang berpancasilais, dengan sila-silanya itu gitu ya. Jadi sila 1, 2, 3 itu semua sudah tercederai begitu. Jadi kita ngelihat banyak hal-hal yang seperti ini akhirnya membuat kita lama-lama juga jadi jenuh, jadi malas bergabung dengan Indonesia kalau nggak sesuai dengan konsensus gitu. Dan negara, pejabat-pejabat yang sekarang justru inkonstitusional, nggak sesuai dengan konstitusinya ya. Mereka melanggar konstitusinya begitu, nggak menjunjung tinggi martabat manusianya sesama warga negara ya, yang beda golongan, beda agama ya, mereka mau utamakan mereka semua begitu. Bahkan di dalam hal-hal yang ekonomi pun ya sekarang diutamakan mereka semuanya begitu ya. Jadi itulah yang merangsang akhirnya perpecahan bangsa, yang merangsang disintegrasi bangsa, yang merangsang untuk tidak tercapai persatuan ya, nggak ada keadilan, semuanya dilanggar semua Pancasila itu begitu ya. Jadi semua dari lapangan kerja segala macam ya, mereka maunya menguasai semua ya, seperti Islam lah modelnya kayak begitu ya, karena negara nggak berperan aktif, udah tahu ideologinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konsensus bersama, ini mau dibiarkan terus dengan perda-perda syariahnya menguasai Indonesia begitu ya. Belum lagi kita lihat pejabat-pejabatnya KKN ya,
nggak ada kemakmuran yang kita cita-citakan buat bangsa kita ini maju negaranya ya, semuanya, semua daerah termasuk kayak NTT tadi, Papua, semua Dayak ya, nggak ada lagi yang miskin, yang susah, yang nggak sekolah, yang kelaparan, yang dimarginalisasi, yang didiskriminasi secara ekonomi ya, secara anggaran. APBD-nya dapatnya kecil ya, kalau mereka besar sekali, bahkan untuk agama aja besar sekali begitu, lebih kecil. Agama bisa lebih besar daripada untuk satu daerah begitu kan, luar biasa ini kejahatan negara kalau dengan pejabat-pejabatnya melakukan hal-hal yang seperti itu begitu. Nah, jadi buat apa lagi kita ini bersatu buat dengan Indonesia? Dengan jargon NKRI-nya, nggak ada lagi kesatuan Republik Indonesia, yang ada diskriminatif semua, yang ada kerakusan, yang ada kemunafikan, yang ada nafsu untuk kepentingan mereka semua, ya, mau menang sendiri, mau mengislamisasi sendiri, ya, nggak ada. Yang ada mereka mengabaikan kebenaran semuanya, ya, nggak sesuai, nggak berdasarkan, apa aja yang udah haram-haram pun juga dihalalkan sama mereka, begitu. Ya, jadi kita nggak ngelihat mereka itu ajarannya itu yang bisa membawa kebenaran, yang membawa keadilan, yang membawa persatuan, yang membawa toleransi, yang membawa keutuhan bangsa Indonesia yang bersikap adil, ya, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada, yang ada maunya menindas, yang ada maunya menang sendiri, intimidatif, ya, dengan cara mau halus lewat aturan-aturan mereka mainkan, ya, termasuk SKB 2 Menteri segala macam, maupun cara keras lewat radikal-radikal, lewat masa-masa segala macam, dan negara membiarkan terus begitu, ya. Artinya kita lama-lama terus dikebiri, ya, kita nggak ngelihat lah, ini negara pun juga jadi ikut-ikutan, nggak ada hak asasi manusianya lagi, ya, untuk semua warga negara Indonesia yang berbeda agama memiliki haknya untuk beribadah, untuk mengamalkan ibadahnya, untuk mendirikan rumah ibadahnya, yang ada digangguin terus, direcokin terus, ya. Nggak ada kedaulatan rakyat lagi. Semuanya kedaulatan itu ada di pejabat-pejabat dan orang-orang dia, kelompok-kelompok dia menguasai semua, sampai aparat sipil negaranya pun mereka mau kuasai begitu. Hukumnya juga udah nggak bakal adil gitu. Nggak akan. Artinya kalau model negara seperti gini, diatur modelnya seperti ini, negara ini nggak pernah akan maju. Majunya itu akan semu. Ya, ini adalah kemajuan yang semu saja, bukan kemajuan yang sejati, bukan kemajuan yang sesungguhnya, dan ini bukan cita-cita konsensus bapak-bapak bangsa kita bersama begitu, ya, yang semuanya bukan hanya dari Islam yang sudah berdarah-darah sumbangkan semua tanah harta nyawanya begitu, tetapi jadi semu buat mereka saja. Dan ya kita yakinlah kalau buat mereka saja nggak akan pernah maju. Kalau kita tinggalkan negara ini, artinya kita berdiri masing-masing, yang Kristen dirikan Papua, NTT, Dayak, dan Bali, dan Manado, dan yang lain-lain, ya, Sumatera Utara, Batak, ya otomatis kitanya yang pasti 10-20 tahun akan maju seperti Singapura. Mereka nggak akan bisa. Mereka pasti akan seperti Taliban. Mereka nggak punya kemampuan. Hikmat mereka hikmat amat, mana mungkin bisa maju seperti hikmatnya kita begitu, ya. Yang satu hikmat dari Goa, mana mungkin, ya, hikmat Kelendik mau dipakai memimpin negara, ya nggak mungkin lah, ya. Wangsitnya jauh begitu. Jadi kita lihat etikanya udah hancur nih bangsa dan negara ini, bahkan termasuk rakyatnya. Nggak ada lagi fairness, nggak ada lagi solidaritas, nggak ada lagi keadilan, ya, dan rakyat itu negara itu gagal, nggak ada lagi demokrasi, nggak ada lagi rakyatnya itu bisa bertanggung jawab, ya, punya harkat martabat yang bagus sebagai warga negara, punya tanggung jawab bahkan sebagai negaranya, sebagai pejabat-pejabat negaranya, ya, nggak ada, gagal semuanya itu mereka begitu. Jadi nggak ada lagi, pembangunannya udah nggak jelas, pembangunan politiknya udah maunya mereka, mau menang-menang mereka. Pendidikannya juga udah pendidikan yang ada, pendidikan agama yang mau dikembangkan, yang disubsidi terus, bukan pendidikan yang bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain, yang sekuler, yang ke manajemen, bisnis, ekonomi, ya, sains begitu. Yang ada pembodohan lewat agama, model-model ustadz yang blow on, yang modelnya cabul, yang bisanya cuman kafir-kafir, yang bisanya teriak-teriak cuman penggal pala, itu yang didengerin, dan negaranya didiemin, mendiamkan saja. Mau jadi apalah negara ini? Apain kita bergabung dengan negara yang modelnya kayak begini? Ini mana bisa maju? Jadi goblok lah, begitu. Ya, kita kan orang-orang cerdas, mana mau jadi orang goblok kayak mereka, ya. Kalau mereka urusan mereka lah, ya, ngikutin ajarannya mereka, begitu.
Jadi ya udah, ngapain lagi, kita mau hidup yang modern, yang maju, ya, yang beradab, yang bermoral, ya, yang benar begitu, ya. Jadi artinya negara sudah gagal, apalagi yang bisa kita harapkan dari negara yang seperti ini. Kalau dibiarkan terus-menerus, ya sudah, mendingan kita jalan masing-masing saja, ngapain begitu. Jadi nggak sesuai, kita mana mau lagi hidup model seperti ini. Nah, artinya orang-orang non-muslim ya sekarang mesti bersatu padu semuanya, siap-siap untuk rancangkanlah, kalau terjelek-jeleknya ya udahlah, kita mendingan jalan masing-masing aja begitu. Kalau mereka mau dengan Islamnya, negara mau diatur dengan Islamnya, ya sudah, kita jalan masing-masing, pasti kita jauh lebih maju begitu. Kita pasti akan bisa cepat mengubah ilmu pengetahuan teknologi dengan sekolah-sekolah Kristen jauh lebih maju, ya. Kita pemenang-pemenang yang mengharumkan negara, baik dari bidang olahraga, ekonomi, bisnis, ya semuanya kita mengerti begitu, ya. Mereka mah taunya pakai doang, habis-habisin begitu. Untuk yang bodoh-bodoh, ya mana bisa maju kayak begitu. Ya sementara itu aja. Kalau jadi saran saya, ya, siap-siap sajalah, kita mesti persiapan untuk terjeleknya memisahkan diri, nggak ada bagus-bagusnya nih, ya. Terima kasih. Shalom Pak Paul. Ya, Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,